Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas topik mengenai strategi teknologi dan inovasi. Jadi sebagian kita akan fokus membahas pada level mikro, yaitu level perusahaan. Namun sebelumnya saya ingin mendiskusikan beberapa hal yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama. Karena itu, tapi kali ini saya bagi kepada beberapa bagian, ya, pendahuluan menyampaikan apa saja yang sejauh ini berkembang di publik, kemudian beberapa pendekatan yang biasanya dilakukan di dalam merumuskan dan mengeksekusi strategi teknologi dan inovasi. Lalu dalam konteks kita akan mendiskusikan secara singkat bagaimana kita memanfaatkan lanskap strategi yang kita kenal berkaitan dengan teknologi dan inovasi, kemudian ada beberapa catatan penutup. Oke, baik, kita mulai. Jadi kalau kita bicara inovasi pada saat ini, itu saja tidak bisa kita lepaskan dalam konteks yang lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, atau sering disebut dengan IPTEKIN, atau dalam istilah bahasa Inggris Science, Technology, and Innovation. STI ini merupakan istilah yang sering digunakan dalam banyak literatur, dan kalau dalam literatur yang berkaitan dengan penguatan sistem inovasi, itu sistem IPTEKIN seringkali disingkat hanya sebagai sistem inovasi. Sebetulnya yang dimaksud mencakup ke semua itu. Oke, terutama di Indonesia, dinamika diskursus publik atau public discourse terkait dengan IPTEKIN ini bisa kita sorot pada beberapa hal. Ya. Saya ingin menyoroti pertama terkait dengan retorika. Artinya pertanyaan kepada diri kita sendiri yang itu selalu berulang, terutama berkaitan dengan pergantian rezim pemerintahan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian perkembangan pendekatan yang biasanya terjadi setidaknya dari perspektif akademis. Ya, bagaimana kita memandang tentang penguatan atau peningkatan inovasi, baik pada level negara, daerah, sektoral, ataupun pada level mikro. Kemudian paradoks yang sering kita temui ketika kita membahas atau mendiskusikan atau mewacanakan dan mengimplementasikan pendekatan sistem ini pada dunia nyata. Dan yang terakhir, kita akan diskusi mengenai taksonomi tentang sistem inovasi itu sendiri, secara makro, meso, maupun mikro, yang pada akhirnya kita akan diskusi fokusnya pada level mikro. Oke, baik, kita mulai dengan retorik. Tiga hal ini seringkali menjadi isu perbincangan kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai kenapa sih misalnya bidang iptek dan inovasi Indonesia kok tidak terlalu berkembang dibandingkan negara-negara yang lain, gitu ya. Saya kira setidaknya kita bisa menyoroti dari tiga hal, baik itu di level negara, daerah, maupun perusahaan. Pertama, leadership. Jadi leadership dibutuhkan. Bagaimana agar kita bisa memajukan STI tadi atau IPTEKIN tadi, ya. Karena leadership lah yang membawa kita kepada doing the right things atau melakukan hal yang tepat. Ya. Jadi saya belajar juga dari teman dari Korea Selatan pada kesempatan seminar ADB di Kazakhstan dulu, gitu ya. Beliau menyampaikan, kebetulan dia pernah menjabat sebagai Menteri KBE, Knowledge Based Economy, dan menyampaikan leadership ini penting karena begitu digariskan oleh pimpinan negara kemana kita akan melangkah, maka yang lainnya harus mengikuti, gitu. Dan kebetulan saat itu dia dipercaya oleh kepala negara Korea Selatan untuk membangun knowledge based economy.
Nah, disinilah turun nanti misalnya bagaimana National Policy Framework atau kerangka kebijakan inovasi yang akan dianut dan dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan, turun kepada level daerah misalnya dan sebagainya. Kemudian bagaimana berdasarkan itu negara menentukan atau merancang National Priority Agenda atau priority setting di situ. Jadi apa yang prioritas, apa yang kurang prioritas dan seterusnya. Dan pada akhirnya juga tentu saja bermuara pada kebijakan anggaran ya National Budgeting Policy. Sebab kalau tidak ya tidak akan terbangun komitmen dalam membangun sistem iptek ini atau sistem inovasi. Nah, ini yang selalu berulang gitu ya. Apakah kita punya komitmen untuk membangun iptekin ini sebagai politik negara atau tidak dan sebagainya. Oke. Yang kedua, ketika itu dicapai juga tidak cukup ya, karena membutuhkan implementasi dan komitmen manajemen, karena manajemen yang membawa doing things right. Jadi bagaimana kita melaksanakannya dengan tepat. Ya. Bagaimana merancang misalnya key performance indicator atau dari perspektif strategik gitu ya. Kemudian turun kepada misalnya bagaimana mengelola teknologi dan inovasi secara tepat termasuk di level perusahaan. Dan tentu saja manajemen juga mengarahkan kepada bagaimana mengelola sumber daya memenuhi compliance atau kepatuhan ya baik itu di lembaga pemerintah maupun swasta. Ya, itu sangat penting. Yaitu hal yang selalu perlu kita perkuat dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, kedua hal ini juga perlu didukung dengan perubahan atau perbaikan mindset atau paradigma atau kerangka kerja. Karena ini akan menyangkut bagaimana cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita bertindak. Sebab kalau tidak sesuai, ya tidak akan perlu bermuara kemana-mana. Kita ingin membangun sistem, tetapi kalau cara kerja kita masih dalam bentuk silo-silo, ya tersekat-sekat, ya tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa terwujud. Jadi disitulah kita perlu merubah mindset kita, pola kerja kita, dan pendekatan sistem atau sistem approach yang merupakan cita-cita di dalam membangun sistem iptekin sebagaimana digariskan di dalam peraturan perundangan terkait, maka ya tentu saja harus berpikirnya juga secara sistem ya dan berpikir secara strategis di dalam membangun kesemuanya pada semua level. Baik, itu menurut saya. Ya, yang kedua itu kalau kita berbicara tentang kemajuan inovasi, memang tidak cukup lagi kita berbicara pada konteks parsial gitu ya, separuh-separuh, sebagian-sebagian. Itu sebabnya kita dorong untuk melakukannya dengan pendekatan sistem ya, dari sistem perspektif ini. Ya. Apa artinya? Bahwa kita dalam rangka memajukan inovasi memang harus yang dilakukan adalah penguatan sistem inovasi. Apa yang dimaksud dengan sistem inovasi? Yaitu suatu kesatuan. Sistem itu kan satu kesatuan. Satu kesatuan yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya, serta proses pembelajaran. Satu kesatuan itu yang dimaksud satu kesatuan dari apa? Dari sehimpunan aktor, para pelaku yang terlibat di dalam sistem inovasi, baik itu perorangan, kelembagaan, baik itu di lembaga pemerintah, di lembaga perguruan tinggi dan yang lain-lain termasuk di swasta itu saja menjadi bagian integral yang sangat penting di dalam sebuah sistem ini. Juga satu kesatuan dari infra dan suprastruktur, kelembagaan serta proses produktif. Ya nanti kita bisa bicara lebih jauh lagi mengenai elemen-elemen ini. Esensinya ini membentuk
sistem inovasi. Sebabnya kita sering mendengar kita harus membenahi ekosistemnya dan sebagainya ya. Ya tidak bisa hanya retorik gitu kan, hanya menyebutkan tetapi tidak dilaksanakan. Ada konsekuensi. Jadi di sini kalau kita bicara mengenai sistem inovasi, setidaknya ada 3 hal yang penting, yaitu inovasi itu sendiri, difusinya atau penyebar luasannya, dan proses pembelajaran. Untuk bisa membuat inovasi itu punya dampak ekonomi luas. Sebab kalau hanya bicara tentang inovasinya saja, mungkin dampaknya terbatas gitu ya. Inovasi yang dilakukan oleh satu perusahaan, ya implikasinya bagi perusahaan yang bersangkutan saja boleh jadi terbatas. Tapi kalau inovasi itu tersebar luas, terdifusi, dan ada proses pembelajaran, maka itu bisa memberikan efek atau dampak yang lebih luas, yang lebih masif. Oke, kalau kita bicara dari sisi akademis, memang definisi sistem inovasi sangat beragam ya. Kita bisa mengutip apa yang dimaksud sistem inovasi oleh Freeman gitu ya. Dia menekankan pada jaringan kelembagaan. Lunfol ya, itu sering kita kutip sebagai salah satu referensi internasional dalam sistem inovasi, itu lebih menekankan pada elemen dan hubungan yang berinteraksi satu sama lain, dan sistem inovasi merupakan sistem sosial menurut dia. Kemudian Nelson dan Rosenberg itu menekankan sebagai sehimpunan aktor. Metcalfe itu mengindikasikan bahwa sistem ini merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi yang berbeda. Dan serupa dengan itu, OECD juga menyampaikan bahwa sistem inovasi merupakan himpunan dari berbagai lembaga yang berbeda yang mempengaruhi perkembangan dari inovasi serta difusinya. Baik, manapun yang kita acu, esensinya sebetulnya serupa. Nah, tentu kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengembangkannya ya dalam konteks ini. Tentu ada tantangannya ya. Satu, bahwa tantangan mengatasi persoalan inovasi itu tidak selalu bisa kita atasi hanya dengan pendekatan teknis parsial. Baik, jadi ini harus disadari, kita nggak bisa lagi kita berpikir ya yang namanya berinovasi itu membuat alat itu ya, ya cara berpikir lama itu, jadi tidak bisa lagi. Tidak mudah memang untuk bisa memahamkan ini sekalipun kepada komunitas akademis. Jadi karena tadi ya banyak orang berpikirnya itu dalam kotak-kotak yang mikro, sangat kecil gitu, sehingga ketika diajak untuk berpikir dengan cara yang berbeda, berpikir dengan melihat dari perspektif sistem itu tidak mudah. Ya. Oke, yang kedua adalah semakin meningkat kompleksitasnya dan semakin beragamnya isu paradoksikal, artinya yang bertentangan satu dengan yang lain, yang perlu diatasi bersamaan ini itu semakin membutuhkan kedewasaan berpikir, bersikap, dan bertindak. Contohnya apa paradoksikal? Misalnya dulu kalau kita berbicara mengenai kompetisi, ya kompetisi saja gitu. Bagaimana kita bisa menang menghadapi persaingan misalnya dengan perusahaan lain atau dengan lembaga lain. Pada saat ini itu bukan satu-satunya cara gitu ya. Jadi kita perlu melihatnya dalam konteks yang lebih luas ya. Kompetisi dan kolaborasi sekaligus merupakan hal yang perlu bisa kita kembangkan, kita jalin ya. Contoh misalnya bahwa kita disuruh berbuat kebaikan ya, rasanya benar gitu ya. Jadi tapi kan tidak pernah kita misalnya ketika teman kita atau saudara kita atau tetangga kita yang ingin beribadah ke masjid, lalu kita halang-halangi, kita cegal di jalan gitu ya. Kenapa ya? Karena kita berkompetisi gitu ya.
berlomba-lomba berbuat kebaikan, kan tidak demikian. Malah kita ajak bersama gitu ya, karena katanya pahalanya lebih besar. Oke, itu contohnya ya. Jadi ya itu perlu kedewasaan berpikir kita, bagaimana merubah mindset kita bahwa berkompetisi itu tidak berarti harus saling menjatuhkan. Oke. Kemudian ada juga paradoks yang lain, contohnya misalnya bahwa ketika kita ingin membangun daya saing global, ya dimulai dari keunggulan-keunggulan lokalitas gitu, supaya kita punya keunikan, punya basis kekuatan modal yang baik dari potensi lokalitas. Contoh ya, jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal paradoksikal di dalam hal seperti ini. Yang ketiga, meningkatnya tuntutan atas perubahan paradigma tadi seperti sudah saya singgung ya. Jadi sekarang ini butuh sekali kemitraan yang diperkuat supaya kita bisa semakin berinovasi. Butuh keterpaduan, butuh sinergitas, butuh dukungan pembuat kebijakan yang semakin bisa menempatkan dalam konteks yang lebih strategis. Tidak hanya misalnya menyangkut hal-hal yang teknis saja atau operasional, tapi bagaimana agar memperkuat inovasi itu menjadi bagian strategis dari pembangunan. Ya. Dan cakrawalanya bisa lebih panjang gitu, tidak hanya ya berpikirnya, mohon maaf misalnya contohnya, karena periode kekuasaan saya hanya 5 tahun di daerah tertentu misalnya, ya maka berpikirnya hanya 5 tahun. Gak bisa begitu ya. Nah itu yang memang harus berubah. Jadi mindsetnya memang harus. Boleh jadi yang membangun penguatan inovasi saat sekarang tidak menggunting pita pada saat yang serupa. Mungkin yang menggunting pitanya adalah bupati atau wali kota yang berikutnya, atau gubernur berikutnya. Baik, berikutnya adalah menyangkut paradoks. Ya, apa itu yang terjadi? Ya, jadi ini saya alami sendiri. Gitu. Jadi ketika kita berbicara mengenai sistem inovasi itu tidak mudah untuk diimplementasikan. Ya, jadi meskipun dalam literatur sudah cukup banyak dikupas luas bagaimana pentingnya sistem inovasi, apa saja elemennya dan apa yang perlu dilakukan ya di banyak di misalnya dalam buku-buku atau paper-paper yang ditulis oleh Lunfol dan sebagainya itu banyak sekali. Tetapi secara pragmatis ini tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau untuk negara yang cukup besar, luas, dan sangat heterogen. Ya, tidak mudah bagaimana kita membangun National Innovation System. Itu tidak mudah ya, secara praktis. Dalam teoritisnya sih sepertinya indah. Ya contoh untuk Indonesia. Indonesia itu negara yang besar sekali gitu ya, penduduknya 200 sekian juta. Sehingga pada saat itu pengalaman saya waktu masih di BPT itu lebih mendorong bagaimana kita bisa mengimplementasikan pada tataran daerah. Ya. Lebih kepada pertimbangan itu supaya ada kisah sukses, success story gitu ya, karena daerah kita itu banyak sekali, ratusan gitu ya. Provinsi banyak sekali, saat itu masih 34, sekarang sudah bertambah. Sehingga diharapkan konsep yang indah tadi secara teori tentang sistem inovasi bisa diterapkan menjadi Regional Innovation System atau RIS. Ini mungkin pada saat-saat awal banyak pertentangan ya. Di lingkungan saya sendiri banyak yang tidak setuju, menentang apa itu RIS gitu. Seolah-olah mengada-ada, tapi kita bisa lihat ya, jadi nanti bisa kita eh, pelajari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain ya, jadi ini bukan mengada-ada. Cook itu misalnya menyampaikan dalam banyak sekali tulisan yang dia kupas tentang RIS ya, pengalamannya di beberapa negara, kajiannya itu menunjukkan bahwa hal itu penting dan lebih operasional, lebih pragmatis untuk diterapkan.
konteksnya tentu saja karena jangkauan kewenangan atau pengaruh kebijakannya itu lebih terbatas, lebih terjangkau, ya berkaitan dengan spasial atau ruang atau kewilayahan tertentu. Cook dan Morgan juga misalnya pernah menelaah bagaimana praktik regional innovation system di negara bagian di Jerman, ya misalnya Baden-Württemberg itu menerapkan itu. Kebetulan kami saat itu pernah juga punya pengalaman untuk ke sana berdiskusi dengan beberapa stakeholder kunci. Lalu Ashim dan kawan-kawannya itu misalnya melakukan kajian tentang regional innovation system di Nordic countries. Nordic countries negara-negara di bagian Eropa Utara, ya termasuk misalnya Finland, Sweden atau Swedia, Norway dan sebagainya. Dan Chung misalnya juga menulis mengenai bagaimana membangun National Innovation System melalui Regional Innovation System di Korea Selatan. Ini contoh-contoh saja. Oke, OECD juga pernah menghimpun beberapa prakarsa yang sudah dilakukan di Amerika, di Slovenia, Spanyol, dan sebagainya. Jadi ini sebagai contoh saja. Apa yang dilakukan misalnya melihat dari berbagai aspek dan elemen-elemen yang dinilai penting dalam melihat sistem inovasi daerah ini. Oke, nah tentu kalau kita bicara keseluruhan nggak akan habis-habis ya. Nah, karena konteks kita adalah tentang strategi teknologi dan inovasi pada level perusahaan, maka saja kita perlu menyadari bahwa sebetulnya taksonomi sistem inovasi ini memang bisa kita kupas pada beberapa lapisan atau layer ya, baik itu makro, meso maupun mikro. Jadi pada level makro memang strategi tentu saja merupakan strategi yang sifatnya itu lebih luas, ya, menyangkut kepentingan nasional. Sebabnya sering disebut sebagai National Innovation System. Tentu dalam konteks ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah nasionalnya, ya, beserta perangkat-perangkat terkait. Yang kedua adalah di level meso. Strateginya menyangkut strategi masih luas, tetapi pada konteks tertentu, misalnya berkaitan dengan industri atau sistem industrial tertentu, yang sering disebut dengan industrial cluster atau cluster industri atau cluster inovasi. Dan kalau dalam konteks literatur sistem inovasi sering diistilahkan sebagai production atau sectoral innovation system. Di sini banyak sekali literatur yang mengupas itu. Kemudian tataran meso yang lain adalah menyangkut sistem inovasi yang menyoroti tentang hubungan atau keterkaitan antara satu simpul atau aktor dengan simpul atau aktor yang lain. Ya, jadi di sini menggunakan teori jaringan atau network. Ya, itu sebabnya sebenarnya ini berkembang dari konsep jaringan inovasi. Contohnya apa? Berkembang misalnya pendekatan yang disebut dengan triple helix, quadruple helix, dan sebagainya. Versi yang lain misalnya dalam bentuk implementasi lapangannya adalah science park, technopark. Di Indonesia misalnya diimplementasikan dalam program kawasan sains dan teknologi, ya, dengan peraturan presiden yang muncul di 2016. Baik, nah tentu ada juga gabungan dari pendekatan 2 dan 3 tadi yang bermuaranya di level daerah juga, gitu. Meskipun bisa juga lintas daerah dalam arti daerah otonom.
Ya, jadi misalnya implementasi Regional Innovation System itu kan bagian dari Subnational Innovation System. Dia merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Dia bisa lintas daerah otonom sebetulnya, meskipun dalam prakteknya tidak mudah. Kenapa? Karena dalam sistem pemerintahan sekarang kan ada pembagian otonomi daerahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ya, baik itu pada tataran kabupaten kota dan atau provinsi. Oke, selain itu sebetulnya ada juga yang levelnya itu justru di atas nasional, jadi antar negara, ya boleh 2 negara, boleh 3 dan sebagainya, atau bahkan mungkin mensupport kerjasama antar negara yang sudah ada, ya, yang sering diistilahkan dengan supranational innovation system. Misalnya kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Thailand, atau misalnya di lingkungan ASEAN dan sebagainya. Meskipun biasanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Oke. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan strategi pada level mikro. Dalam hal ini yang dimaksud adalah level perusahaan atau organisasi dalam perspektif strategic management. Nah, yang sering kali atau mungkin lebih tepatnya pada kali ini kita akan menggunakan konsep lanskap atau matriks strategi dan life cycle. TIB itu maksudnya Technology, Innovation, and Business Life Cycle. Ya, karena ini akan saling berkaitan. Oke. Baik, itu sebagai pengantar. Nah, beberapa kajian bisa dibaca lebih lanjut, ya. Saya menaruh beberapa literatur terkait yang saya pernah tulis itu di ResearchGate. Tapi kalau untuk yang lain itu bisa dilihat, beberapa tulisan ini tidak lengkap, tetapi setidaknya untuk memulai mempelajari bisa dibaca lebih lanjut referensi-referensi tersebut. Oke. Nah, ini beberapa buku yang pernah saya tulis, mungkin yang relevan dengan topik yang kita bahas dan yang mungkin akan kita diskusikan lain kali, ya, berkaitan dengan sistem inovasi daerah dan sebagainya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah tentang pendekatan yang seringkali digunakan di dalam merumuskan ataupun mengevaluasi strategi teknologi dan atau inovasi. Oke, jadi kalau kita review bahwa setiap lembaga pasti punya perencanaan strategis, ya, dalam beragam bentuk. Ada yang mungkin didokumentasikan, ada yang mungkin disimpan sebagai sebuah rahasia dan sebagainya. Tapi dalam bentuk apapun, biasanya organisasi yang baik punya strategic plan, gitu ya, perencanaan strategis yang sebetulnya berisi atau memuat hal-hal penting, termasuk bagaimana cara mewujudkannya dalam perspektif jangka panjang dan luas, menyangkut organisasi atau perusahaan. Yang seringkali kalau secara akademis itu disusun secara cascading seperti ini. Mulai dari visi, kemudian diturunkan menjadi misi, misi diturunkan kepada tujuan-tujuan dan seterusnya. Ya, cascadingnya sampai kepada hal yang level lebih operasional gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana, di mana letak strategi? Jadi strategi seringkali diletakkan untuk menjembatani tadi, yang bagaimana visi diturunkan ke misi, misi dijalankan lewat beberapa program dan atau kegiatan dan sebagainya. Ya, tentu saja apa yang kita gariskan sebagai tujuan strategis harus didefinisikan. Nah, tentu ada pertanyaan bagaimana caranya gitu ya, definisikan visi, misi, values,
yang dianut oleh organisasi, rumusan purpose, dan sebagainya menjadi misalnya alat atau tindakan atau ukuran-ukuran yang bisa kita lihat, kita evaluasi apakah tercapai atau tidak. Kemudian prakarsa-prakarsa yang bisa dilaksanakan, bagaimana mengatur atau mengelola sumber daya dan kapabilitas dan sebagainya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal maupun internal perusahaan. Oke. Nah, disinilah posisinya strategi tersebut, entah dalam bentuk apapun. Ya, jadi menjembatani kesenjangan yang terjadi pada hal yang ini. Oke, jadi boleh apapun yang dianut oleh perusahaan di dalam menentukan atau menempatkan strategi, termasuk strategi teknologi dan inovasi. Jadi contoh misalnya, mungkin saja sebuah perusahaan menggali dan merumuskan strategi serta mengukur kinerjanya dengan menggunakan balance scorecard, gitu ya, bisa saja, atau mungkin pendekatan yang baik. Jadi esensinya di sana, termasuk berkaitan dengan topik yang kita diskusi. Oke, baik. Nah, bagaimana caranya? Satu yang sering atau populer dilakukan adalah dengan mempelajari life cycle atau siklus hidup. Ya, jadi ini pernah kita diskusikan pada waktu kita membahas tentang kesiapan teknologi dan kesiapan inovasi, ya. Umumnya kita menggunakan kurva S atau S-curve untuk mempelajari bagaimana ide-ide teknologi, ide inovasi dikembangkan, diuji, kemudian diperkenalkan menjadi business introduction dan sebagainya, lalu berkembang, kemudian berakumulasi di dalam masyarakat, dan semuanya butuh waktu. Kita kira-kira ini kita meminjam kerangkanya Everett Rogers, ya, yang sering dipakai di dalam konteks seperti ini. Setiap tahapan ini sangat penting karena dia akan berpengaruh terhadap bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya berhasil dalam mengembangkan, menerapkan, dan mendifusikan teknologinya, ataupun dalam mengembangkan, menerapkan, dan memperluas inovasi. Oke, jadi pendekatan life cycle ini sangat banyak digunakan dalam berbagai kesempatan, termasuk tentang konteks bagaimana kita merancang strategi teknologi dan inovasi. Jadi dengan mempelajari pada level mana kita atau perusahaan kita berada, tentu kita harus bisa menyikapi sehingga keluar dengan cara yang tepat. Jadi jangan sampai misalnya kita terlambat menyikapi sehingga sudah kalah duluan oleh perusahaan yang lain di dalam berinovasi, karena perusahaan yang lain sudah muncul di pasar lebih dahulu. Meskipun tidak menjamin bahwa first mover advantage itu akan selalu unggul. Pernah kita diskusikan tentang hal ini. Tapi esensinya adalah kita tentu perlu mempelajari ini agar langkah kita itu tepat, termasuk timingnya. Jadi jangan sampai kita terlambat melakukan prakarsa berinovasi atau prakarsa pengembangan teknologi. Atau jangan-jangan sampai kita terlalu cepat. Baik, ya, ini juga sama. Ini mengilustrasikan bagaimana tingkat adopsi teknologi berkembang dari waktu ke waktu, dan kita tentu harus belajar seberapa cepat masyarakat yang kita tuju itu bisa mengadopsi inovasi yang kita perkenalkan atau teknologi yang kita perkenalkan ke pasar. Baik, nah dengan melihat bagaimana hubungan siklus bisnis, kurva teknologi, dan adopsi pasar, maka tentu diharapkan
strategi kita tepat gitu ya, dalam memutuskan kapan teknologi diperkenalkan, dalam bentuk apa, strateginya bagaimana dan sebagainya. Ya, ini sebagai contoh yang pernah kita diskusikan secara singkat, yang disampaikan oleh Geoffrey Moore, ya, seorang ahli teknologi, strategi pemasaran dari high tech products, terutama ICT, itu yang mengusulkan competitive positioning kompas model seperti ini. Ini contoh saja. Oke, baik. Yang kedua tentu kita perlu memahami bagaimana perkembangan proses berinovasi terjadi. Dari waktu ke waktu konsep terus berkembang. Pada awal-awal periode Perang Dunia Kedua sampai tahun 60-an itu berkembang, pendekatannya itu adalah teknologi push. Ya, selalu berkembang dari hasil riset dasar, riset terapan, dan seterusnya. Apakah sekarang tidak terjadi? Terjadi sih. Yang membedakan mungkin saat itu prosesnya terjadi linear gitu ya. Jadi sekarang itu saja dengan keterbukaan informasi, orang semakin banyak belajar, proses linear ini berkurang. Ya. Kemudian setelah itu berkembang pendekatan yang sering dikenal sebagai demand pull ya. Ya, semuanya harus dimulai dari ada nggak permintaan dari pasar. Barulah kita melakukan tadi proses lead bank, manufaktur, dan seterusnya. Itu terjadi di periode 60-70-an. Itu pun dianggap ternyata tidak memuaskan gitu. Karena seringkali masyarakat atau customer itu tidak selalu tahu apa solusinya bagi persoalan yang mereka hadapi. Nah, kemudian berkembanglah pendekatan-pendekatan yang lebih interaktif, lebih sistemik, yang dikenal sebagai market driven. Ini penyederhanaan saja dari proses yang terjadi setelah periode 70-an. Kita banyak belajar gitu ya. Dawson dan Besan itu menyampaikan serupa tadi yang dengan apa yang disampaikan tadi ya. Model-model linear itu terjadi pada teknologi push dan demand pull. Sementara setelah itu yang diadopsi adalah model interaktif. Jadi selalu ada dinamika interaksi antara kebutuhan masyarakat dan pasar dengan kemajuan teknologi dan sektor produksi. Jadi selalu demikian katanya. Ya. Proses dinamik inilah yang perlu dilihat, dicermati, dan disesuaikan oleh semua pihak, termasuk misalnya para pelaku, yaitu perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang relevan, termasuk misalnya lembaga-lembaga R&D dan sebagainya. Sementara Klein dan Rosenberg itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Dawson dan siapa tadi Besan, itu bahwa sebetulnya dalam dunia nyata yang terjadi adalah interaksi dinamis antara cluster dari knowledge creation dengan cluster industri. Ya, kalau saya boleh meminjam istilah cluster itu maksudnya adalah kelompoknya, dan disitulah proses yang beragam terjadi, selalu ada interaksi. Jadi misalnya ketika berkembang kebutuhan pasar yang baru, maka itu biasanya direspons oleh komunitas dari knowledge creation, apakah itu R&D perusahaan ataupun mungkin perguruan tinggi atau lembaga litbang, itu untuk mencari jawabannya. Meskipun tidak selalu dalam tempo yang selalu on time gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada yang terlambat merespons ya, knowledge creation-nya. Tapi bisa juga pasar yang lambat merespons dan sebagainya. Tapi esensinya adalah proses perkembangan inovasi ini merupakan proses yang dinamis dan dia membentuk sebuah keterkaitan rantai nilai gitu ya. Oke,
Jadi, mencermati hal ini, seorang peneliti dan sekaligus dia politisi dari Finland, Markku Makula, nah itu tuh menyampaikan bahwa sebetulnya yang terjadi ini adalah perubahan 5 generasi, mulai dari generasi pertama itu teknologi push, demand pull, dan seterusnya sampai kepada pemanfaatan perspektif sistem yang lebih terintegrasi, kita sebut tadi dengan sistem inovasi. Oke, nah sekarang kalau pada level mikro apa yang terjadi? Kalau kita lihat sebuah perusahaan misalnya selalu sebetulnya merupakan sistem produktif input proses output, ya apapun bentuknya dia bisa menghasilkan produk barang dan atau jasa. Gitu. Esensinya kan merubah resources atau masukan menjadi keluaran sesuai dengan bidang bisnis masing-masing. Dan proses konversi atau transformasi bisa melalui beragam bentuk, ya mungkin terdiri dari beberapa subproses dan sebagainya. Esensinya adalah semuanya ingin mendapatkan value added atau nilai tambah. Gitu. Apa itu? Ya semua nilai-nilai di luar biaya-biaya itu termasuk nilai tambah. Jadi misalnya keuntungan yang diperoleh perusahaan dan kemanfaatan lain mungkin saja yang dialokasikan untuk membangun masyarakat sekitar dan sebagainya. Kemudian bagian-bagian untuk depresiasi, pajak, dan yang lain-lain. Termasuk bahkan misalnya value yang diperoleh dari kemitraan. Ya. Nah, kesemuanya itu saja menjadi aset-aset yang penting. Kalau dulu mungkin asetnya semuanya tangible, ya. Sekarang aset-aset yang intangible kan juga semakin penting, ya, termasuk misalnya pengetahuan, pengalaman, kapasitas berinovasi, paten, dan lain-lain. Itu juga semakin penting yang sekarang sudah mulai dinilai. Oke, nah kesemuanya tentu kita bisa telusuri dari pendekatan keuangannya seperti apa sih supaya misalnya produktivitas tenaga karyawan itu meningkat. Kalau kita lihat misalnya bisa kita urai value added per number of employees, itu adalah value added per sales, sales per number. Jadi tentu kita ingin bahwa yang kita peroleh dari setiap penjualan itu meningkat besar. Nah, untuk bisa meningkat besar, jumlah customer yang meningkat maupun value added per produknya juga meningkat. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan labor cost competitiveness itu tentu dengan mengurai seperti persamaan di bawah ini. Oke, dan yang lain-lain saya kira serupa kita bisa urai dan kita bisa mendekatinya. Bagaimana misalnya dalam konteks ini implikasi atau konsekuensi dari strategi teknologi dan inovasi untuk bisa mendukung tadi, ya. Apakah betul bahwa teknologi dan inovasi itu berperan di dalam meningkatkan kinerja bisnis? Ya, ini salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Nili dan Lee. Itu mereka melakukan research melihat bagaimana hubungan antara business performance, innovation, and internal external factors which can facilitate innovation within company. Jadi hubungan antara berbagai hal, ya termasuk misalnya kinerja bisnis, inovasi, dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang bisa mensupport atau mendukung inovasi dalam sebuah perusahaan. Dari tulisan dia juga berkembang beberapa riset yang lain dan saya kira ini merupakan bisa konfirmatori untuk bisa melihat apakah benar misalnya yang terjadi di perusahaan di lingkungan usaha besar tertentu atau mungkin usaha menengah tertentu terjadi proses ini bahwa inovasi berkontribusi terhadap peningkatan kinerja bisnis.
Dari pendekatan yang disampaikan oleh Nili dan ini, kita bisa melihat mereka menggambarkan hubungan eh, dari kapasitas berinovasi menjadi inovasi, kemudian outcomes dari inovasi itu apa, lalu diukurlah bisnis performance-nya. Dan mereka menggunakan kerangka ini untuk melakukan riset konfirmatori, ya, untuk membuktikan. Riset yang lain juga menunjukkan hal yang serupa, ya, yang dilakukan oleh Pak Prayogo ini. Beliau melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara inovasi dan kinerja bisnis yang dilakukan melalui studi perbandingan di bidang manufaktur dan perusahaan-perusahaan jasa, gitu ya. Apa yang digunakan dalam hal ini melihat 4 aspek, yaitu jumlah inovasi, kecepatan inovasi, tingkat keinovasian, itu novelty and newness, lalu tingkat agresivitas dalam mengadopsi dan menghasilkan inovasi, termasuk menjadi first mover advantage di pasar. Baik, itu saya kira beberapa contoh secara penelitian bahwa memang inovasi berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Nah, sebetulnya apa sih bentuk dari mekanisme transaksi yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi? Itu bisa beragam ternyata, ya. Kalau kita himpun dari pengalaman, itu bisa dari yang paling sederhana seperti transaksi jual beli konvensional yang kita kenal, ya. Jadi misalnya penggunaan jasa fasilitas yang dimiliki yang berkaitan dengan alat uji, ya, yang lain-lain, gitu, ya. Kemudian juga jual beli dengan value added. Jadi misalnya bukan hanya penggunaan fasilitas saja, tapi ada hal-hal yang lain yang melibatkan expertise tertentu atau kepakaran tertentu. Yang bisa Anda konsultasi dan sebagainya. Atau mungkin dalam bentuk licensing, lisensi, ya, kita boleh memberikan hak kepada pihak lain menggunakan paten tertentu atau teknologi tertentu. Atau mungkin lewat kerjasama, ya, kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama juga bisa dalam bentuk yang sangat beragam. Mulai dari sharing pembiayaan, kemudian ada yang dikenal juga dengan waivers and election. Kalau waivers itu memberikan hak kepada pihak lain tentang aset intelektual yang dimiliki. Misalnya saya punya paten, saya serahkan paten saya untuk digunakan oleh semua perusahaan di Indonesia, misalnya. Itu saya waive namanya. Atau election, jadi saya memilih-milih, atau bukan saya lah, sebuah lembaga, gitu ya, memilih-milih bahwa saya ingin berkontribusi terhadap kemajuan usaha kecil menengah di Kabupaten ABC, gitu ya. Jadi itu terbatas pada kelompok tertentu. Di Indonesia saya belum lihat praktik seperti ini, apakah sudah pernah dilakukan atau belum. Atau mungkin lewat kontrak litbang independen, ya, atau sponsorship tentang aktivitas litbangan, atau lewat turnkey project, BOT dan sebagainya. Mungkin juga dalam marketing and distribution agreement. Jadi bisa sangat beragam bentuk transaksi teknologinya. Atau boleh jadi yang sekarang makin menjadi tren, ya, adalah lewat pengembangan perusahaan rintisan atau startup companies, ya. Rintisannya bisa lewat licensing dari paten-paten yang dimiliki oleh misalnya para peneliti di perguruan tinggi, atau bentuk joint venture atau transaksi ekuitas, gitu ya, melalui lembaga penyedia teknologinya, atau spin-off dari personil atau apa namanya lembaga penyedia teknologi tertentu atau lembaga litbang misalnya. Kemudian penyediaan fasilitas inkubasi teknologi.
Kemudian yang lain bentuknya adalah melalui mekanisme MTA, Material Transfer Agreement. Kalau di bidang tertentu itu ini merupakan hal yang sangat penting. Contoh misalnya untuk bidang-bidang teknologi pertahanan itu biasanya materialnya yang digunakan itu tidak tersedia mudah ada di Indonesia sehingga kita perlu mengimpor. Tapi di syarat impornya itu selalu ada persyaratan itu tidak boleh digunakan untuk tujuan militer misalnya dan sebagainya. Jadi ada persyaratan tentang EMDA ya. Dan bisa juga mekanisme transaksinya merupakan kombinasi dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, nah yang bagian terakhir seringkali ketika merumuskan, menggali, dan meningkatkan strategi teknologi dan inovasi, tentu kita perlu dukungan yang agak lebih luas, yaitu penataan atau penguatan ekosistem. Jadi seringkali ini menjadi isu yang sangat penting, yang tentu saja ini bukan porsi hanya dari perusahaan yang bersangkutan, tapi membutuhkan support dari stakeholder lain, termasuk misalnya para regulator atau pihak-pihak yang terkait, termasuk misalnya lembaga keuangan. Oke, baik. Nah, yang berikutnya adalah mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan lanskap strategi yang kita kenal dalam rangka merumuskan strategi teknologi dan inovasi. Kita mengenal apa yang disampaikan Peterson misalnya pada diskusi sebelumnya mengenai beberapa jenis perubahan teknologi yang sifatnya itu sustaining maupun disruptif. Ya, jadi merubah tatanan praktik teknologi dan bisnis di sebuah pasar tertentu. Gitu ya. Nah ini biasanya yang sustaining itu merupakan pacing innovation, baik yang sifatnya niche ataupun incremental, sementara yang disruptif itu merupakan bagian dari emerging innovation, baik yang sifatnya architectural maupun revolutionary. Oke. Apa yang dimaksud dengan masing-masing ada definisinya di sini nanti bisa dipelajari ya. Contoh misalnya mengenai inovasi incremental. Itu adalah inovasi yang mencerminkan perubahan yang sifatnya evolutif ya, jadi alamiah, bertahap, pelan-pelan itu dari satu sistem atau teknologi tertentu ya, bertahap saja, tidak ada perubahan yang sangat drastis. Oke. Baik. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita menggunakan model Henderson dan Clark ya. Henderson dan Clark ini menggunakan dua dimensi yang berbeda, yaitu menyangkut core konsep atau konsep inti dan keterkaitan antara konsep dan komponen-komponen dari teknologi dan inovasi tersebut. Jadi ada pembagian apakah core konsepnya itu merupakan penguatan atau reinforce atau perubahan drastis, ya, perubahan overturn. Dan keterkaitannya apakah berubah atau tidak berubah, unchanged. Ya. Itu dia memetakan bahwa kalau keterkaitannya itu tidak berubah dan core konsepnya itu mengalami perubahan yang drastis, itu maka kita melakukan perubahan modular atau modular innovation. Sementara kalau keterkaitannya juga berubah dan core konsepnya juga sangat berubah, itu kita mempunyai radical innovation. Oke, demikian seterusnya. Jadi kalau core konsepnya hanya reinforce dan keterkaitannya tidak berubah, maka yang kita miliki adalah incremental innovation, dan sebaliknya kalau dua-duanya tidak berubah, sebetulnya satu berubah, yang konsepnya tidak berubah, hanya penguatan,
yang kita miliki adalah architectural innovation. Contohnya, jadi ya incremental innovation misalnya dari sepeda balap tertentu mungkin ada perubahan sedikit di bentuk stang atau sadelnya dan sebagainya. Sementara yang modular itu mungkin saja kita melakukan perombakan-perombakan yang bisa digabungkan tetap ya dengan standar tertentu, tapi perubahan itu yang menyangkut pedalnya, menyangkut roda dan sebagainya. Oke, ini contoh-contohnya. Sementara yang radical innovation itu berubah dari sepeda manual biasa menjadi sepeda listrik misalnya. Itu tentu saja radikal karena dilakukan di luar lintasan teknologi yang ada. Ini juga sama contoh kamera gitu, bagaimana contoh-contoh incremental dan radikal. Oke, nah sekarang dengan menggunakan matriks lanskap inovasi dari Davila dan kawan-kawan, dia melihat perubahan teknologi dan model bisnis. Ya, apakah model bisnisnya berubah atau mirip dengan yang sudah ada, dan teknologinya apakah berubah atau sebetulnya mirip dengan yang sudah ada. Maka dia mempunyai beberapa peta dari inovasi seperti ini. Kalau teknologinya sangat berubah dan model bisnisnya juga sangat berubah, maka artinya kita harus bersiap dengan strategi radikal gitu ya. Tentu ada implikasi-implikasi kalau ini yang kita ambil atau mungkin kita melakukannya di incremental dan sebagainya. Jadi semuanya dengan menggunakan lanskap itu ada implikasi-implikasi strategisnya apa yang harus dilakukan. Oke, jadi ini memberikan di mana peta kita akan mengarah menuju gitu ya dalam konteks teknologi dan inovasi. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kalau kita, dulu di S1 mungkin kita pernah belajar mengenai manajemen strategi ya. Sering kita menggunakan pendekatan Igor Ansov. Ini keturunan dulu Soviet masih ada ya. Yang meskipun tinggal di Amerika, meninggal di Amerika, itu punya buku terkenal tentang bisnis strategi. Dia melihat dari dimensi produk dan pasar gitu ya. Esensinya awalnya begini. Kalau produknya baru, pasarnya ada, berarti fokus perusahaan itu adalah product development. Sementara kalau produk baru, pasarnya juga baru, maka perusahaan melakukan diversifikasi dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita rubah dimensinya, marketnya di horizontal, produknya di vertikal, sebenarnya serupa, tapi letaknya saja yang berbeda, ya. Dan kemudian kalau ini kita terapkan pada matriks inovasi, maka kita bisa menghasilkan hal seperti ini. Ya, jadi ini sebetulnya merupakan modifikasi dari matriks inovasi berdasarkan matriks produk marketnya Ansoff. Jadi kalau di dimensi pasar, pengembangan pasar itu sangat baru ya, disruptif, dan di produk itu juga merupakan perubahan produk yang radikal, maka kita artinya memilih strategi radikal ya, dan sebagainya. Jadi ini tergantung pada dimensi mana kita memilih atau strategi mana yang kita akan pilih. Dan ini tentu akan berimplikasi atau punya konsekuensi terhadap bagaimana di bidang-bidang manajemen yang lain. Oke, yang terakhir saya kira ini adalah Satel mempunyai perspektif yang agak berbeda dalam merancang matriks inovasi. Dia melihat dari seberapa kenal kita menyangkut domain yang kita tangani dan seberapa baik kita mengenali masalahnya. Ya, jadi
dengan kerangka ini dia membagi not well and well gitu ya. Kemudian jadi kalau dua-duanya dikuasai berarti kita memilih strategi sustaining innovation ya, yang diperlukan tadi mungkin kita melakukan road mapping, R&D labs, design thinking, atau bahkan akuisisi dan seterusnya. Tapi kalau tidak, boleh jadi yang kita pilih adalah disruptive innovation atau breakthrough gitu ya. Jadi kalau bidangnya domainnya itu tidak well defined, tetapi sebetulnya problemnya itu kita mengenalinya dengan baik, mungkin kita bisa mengembangkan breakthrough innovation. Oke, baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada bagian pengantar ini. Tentu setiap pilihan ada implikasi apa yang harus dilakukan dalam setiap strategi yang dipilih oleh perusahaan dengan kajian maupun tindak lanjut lain untuk bisa mengimplementasikan. Sebagai catatan penutup, jadi kita bisa melihat ya bahwa kapasitas inovasi ini berperan sangat penting di dalam mendorong terwujudnya inovasi dan peningkatan kinerja bisnis. Ibaratnya kalau kita sederhanakan dalam bentuk input proses output outcome itu bisa kita ukur gitu ya. Harapannya meskipun dalam praktiknya tidak selalu mudah ya, apalagi kalau di sektor-sektor terutama sebetulnya di bidang jasa ya. Bagaimana kita bisa mengukur kapasitas inovatif itu tidak selalu mudah meskipun bisa. Yang berikutnya adalah sering kita ingin tahu sebetulnya apa sih implikasi atau dampak dari aktivitas Litbang kalau kita kaitkan dengan kemajuan teknologi dan inovasi. Jadi kita tentu bisa memetakan meskipun tidak selalu bisa kita peroleh langsung. Jadi boleh jadi yang kita peroleh itu hasil Litbangnya bukan sebuah inovasi, tetapi butuh proses lebih lanjut agar dia menjadi inovasi, kemudian berkembang lewat difusi dan sebagainya. Tapi dengan memetakan seperti ini, kita bisa menelusuri, melacak. Dan pendekatan-pendekatan seperti payback model itu bisa kita pakai untuk memetakan sebetulnya apa dampak dari aktivitas penelitian, pengembangan, dan engineering, bahkan komersialisasi di bidang tertentu, sehingga kita bisa melacaknya apakah betul terjadi atau tidak. Utama mungkin untuk pihak-pihak yang mempunyai peran dalam mendukung pendanaan kegiatan R&D. Oke, baik. Jadi walaupun sifatnya itu kontekstual, maka sebetulnya para pakar bersepakat dalam meyakini bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara kapasitas berinovasi dengan jenis aktivitas inovasi yang dikembangkan dalam organisasi. Juga terhadap hasil atau outcome inovasi dan kinerja bisnis, baik pada tataran makro, meso maupun mikro. Ya, tentu tidak dibahas dalam diskusi kali ini. Kalau konteks makro mesonya mungkin pada kesempatan lain kita akan bisa diskusikan. Lalu kajian yang sistemik itu saya kira diperlukan untuk mengkonfirmasi ataupun mengelaborasi karakteristik kontekstual dan spesifik, karena temuan detail yang diperoleh dari satu sektor itu boleh jadi berbeda secara statistik dibandingkan sektor yang lain. Seperti yang disampaikan oleh penelitiannya Pak Prayogo tadi yang sudah disinggung singkat. Capaian penting dari strategi teknologi dan inovasi adalah sebetulnya terutama adalah kapasitas, ya, yaitu kapasitas berinovasi. Nah, kapasitas berinovasi organisasi lah yang menentukan kemampuan organisasi untuk bisa
menemukan solusi baru dan untuk memecahkan masalah baru secara berhasil. Jadi ketika tidak dimiliki kapasitasnya tentu akan sulit. Dan kapasitas merupakan tentu saja hasil dari interaksi antar berbagai faktor. Nah, kapasitas inovasi ini sangat penting untuk kinerja bisnis, pertumbuhan, keberlanjutan bisnis atau bisnis sustainability, pertumbuhan ekonomi, kemakmuran. Nah, kita tadi sempat singgung bahwa innovation capacity ini ditentukan oleh interaksi antara faktor-faktor psikologi sosial dan tahap-tahap inovasi. Jadi artinya memang tidak sekedar merupakan hasil dari kemampuan kita membuat alat, tapi banyak faktor termasuk support dari manajemen. Baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.